Perdana, SPD, MNCT, luar biasa. Jadi ada sangat luar biasa juga. Ya, dan Pak Badar ini juga merupakan spesialisnya. Beliau adalah melakukan untuk tugas sehari-harinya di samping sebagai seorang penyuluh juga menjadi tugas makanannya sehari-harian spesialis medical first responder atau pertolongan pertama korban kecelakaan, baik kecelakaan kebakaran maupun kecelakaan apapun. Nah, itu. Baik Bapak Ibu semua, itu saja ya perkenalan saya. Bosan kalau itu ya. Nah, sebelum saya memulai ya, ikan sepat ikan gabus gitu, dicampur ikan lele ya. Lebih cepat lebih bagus dan tidak bertele-tele. Setuju? Baik Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan kebakaran tadi, saya katakan kebakaran itu nggak bisa kita prediksi ya Bapak Ibu ya. Kebakaran itu nggak bisa kita prediksi ya. Kalau kebakaran itu bisa kita prediksi, insya Allah ya mudah-mudahan ya pastinya ya. Di Jakarta itu nggak ada yang namanya kebakaran. Artinya ya semuanya bisa diselamatin kalau kebakaran itu bisa kita prediksi. Umpamanya hari ini kebakaran ya di salah satu gedung yang ada di sini lah ya, atau di Cewemariot gitu. Ya. Jangan di Benaran Nugra gitu. Di Cewemariot kita akan terjadi kebakaran ya jam 10 gitu. Nah, berarti kita bisa prediksi supaya kita nggak terlambat, supaya kita datangnya pas jam 9.30 kita udah standby di situ tuh Pak. Jadi kalau kebakaran Pak kita bisa prediksi. Bahwasanya kebakaran itu nggak bisa kita prediksi Pak, kapan saja dan di mana saja yang itu bisa terjadi. Nah, baik Bapak Ibu ya, bila mana terjadi kebakaran sebetulnya, saya mau tanya dulu dengan dari lantai berapa? Dari lantai 2, dari lantai 2 juga semua, depan lantai 2. Bila mana terjadi kebakaran, apa yang Mbak Ibu lakukan? Bila mana terjadi kebakaran di tempat kita, di tempat baik di tempat pekerjaan kita maupun di tempat tinggal kita, apa yang harus dilakukan? Jawab dong. Halo, ya siap, baik Bapak Ibu semuanya. Malu-malu sih, bro. Ya, apa sih yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran itu? Melihat kebakaran di tempat kerja atau maupun di lingkungan tempat kita tinggal, apa yang dilakukan bila mana terjadi kebakaran? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Evakuasi diri dulu. Yes, betul. Sepakat gak? Ya, lari. Betul. Sepakat tuh, ya kan? Evakuasi diri, ya kan? Lari. Betul ini. Betul. Jawabannya itu nggak ada yang salah, tapi ini betul. Betul-betul ngawur. Panik. Iya, jangan panik. Lebih tuh, betul. Jangan panik, lari, ya kan? Evakuasi. Berapa kali loh kita ketemu di sini loh. Pertanyaannya itu sama tuh openingnya. Apa yang harus dilakukan bila mana terjadi kebakaran? Umumnya, buat umum nih. Yang bisa jawab saya kasih duit 100.000 cash. Tapi kalau salah, ulangin 200.000. Ya, 200. Yes. Itu sama aja. Pak, benar ini pertanyaannya. Ya. Apa yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran? Tadi tuh jawabannya variatif tuh. Jangan panik. Evakuasi diri. Yang jawabannya ngawur. Ya. Yes, itu betul Pak. Nggak jawab deh, sini Pak. Iya lah, saya tuh nggak bohong. Betul, iya kan? Jawabannya, ya, kalau dia katakan ya kan evakuasi diri dulu tuh.
bodoh amat, ya kan, akhirnya kan nggak aware, nggak peduli, betul nggak? Iya, itu loh, biarin aja kebakaran, karena itu kebakaran itu tugas pemadam kebakaran, yang penting selamatin diri dulu, betul, iya kan? Ini lari kalau lebih ngawur lagi tuh, iya kan? Jangan panik, diem aja tuh, iya kan? Biar mana terjadi kebakaran. Udah bisa gitu, iya kan? Nah artinya, ya kan, pertanyaan kan simpel loh, ya kan? Apa yang kalian lakukan, bapak ibu lakukan, bila mana pertanyaannya itu terjadi kebakaran, apa jadinya kalau kita evakuasi dulu, kita kabur, ya kan? Jangan panik. Ya harus kita lakukan pertama adalah padamkan lokasinya, jangan kabur. Itu betul nggak? Padamkan dengan mempergunakan apa tadi tuh? Jadi lanjut tuh, betul. Salah satunya dengan mempergunakan sistem proteksi yang ada di bangunan gedung kita ataupun di tempat tinggal kita. Kalau di tempat tinggal kita, ya bisa kita lakukan pemadaman dengan alat-alat tradisional. Permasalahannya kalau tidak ada aparat, ya kan? Bisa dengan selimut, bisa dengan handuk, bisa dengan air, tergantung medianya yang terbakar. Kalau cuma didiemin aja, nggak usah panik, gitu, diem aja, habis. Karena ini merupakan tadi, saya katakan bahwasannya kebakaran itu bukan merupakan tanggung jawab pemadam kebakaran saja. Kebakaran itu merupakan tanggung jawab kita bersama, kepedulian kita. Itu Pak, yang benar, salut saya itu. Dengan Pak siapa Pak? Pak Guswanto, baik, ya kan? Terus saya tambahin lagi Pak, ada masih ada pertanyaan lagi, ya kan? Baik, nah itu padamkan, nah gitu. Nah, bila mana api tidak bisa terkendali, ya kan? Pada saat kita melakukan upaya pemadaman, ini sebetulnya poinnya itu saja nih Pak. Gak usah lagi saya berbicara yang lebih panjang lebar. Iya Bapak Ibu, ya kan? Lakukan, padamkan. Bila kebakaran itu tidak bisa terkendali, segera hubungi itu call center kegawat daruratan itu di 112 itu Pak. Udah itu aja, udah cukup kita selesai materi kita hari ini ya. Besok rencananya ini kita sudah dikasih tahu ya Pak ya, terkait dengan rencana kegiatan kita besok. Baik, rencana kegiatan kita besok ya, kita akan melakukan kegiatannya simulasi berkaitan dengan risiko kebakaran. Nah, saya hanya sedikit mengupas sampai karena waktu kita sampai jam 12 ya. Nah, jadi ya nanti ya ini yang ada di hadapan saya ini kan memang konsepnya memang sebagai seorang keluarga atau kepala peran kebakaran lantai, betul kan? Ya, yang ditugaskan itu ya. Apa sih yang harus teman-teman atau Bapak Ibu lakukan bila mana terjadi kebakaran itu? Ya, baik Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah, oke, nanti pokoknya di next saja. Nah, pengertiannya adalah terkait dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung, ya. Adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan. Nah, wajib 5 Bapak Ibu ya kembali. Mohon maaf, mohon izin, Menara Anugerah ini tempat Bapak Ibu bekerja ini, ya kan? Bapak Ibu ini kan selaku tenan, betul nggak? Ya, wajib Pak. Ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui, wajib memberikan keselamatan terkait dengan keselamatan ya, baik itu kebakaran maupun gempa. Nah itu ya. Nah, untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung ya dari kebakaran dengan mengupayakan ya kesiapan dari sistem proteksi yang ada di bangunan gedung tempat kita bekerja ini. Nah, tujuan itu tuh Pak. Itu. Apakah itu besok ya
yang akan kita laksanakan berkaitan dengan sosialisasi atau simulasi ya resiko kebakaran. Besok akan kita coba Pak. Sekaligus kita akan mencoba sistem keselamatan kebakaran yang ada di gedung kita ini. Itu ya, ada beberapa aspek yang harus kita lihat besok Pak. Ya. Pertama adalah ya kita akan melihat tahun kemarin Pak, ya itu kita hanya melaksanakan kegiatan itu sebatas ya teman-teman semua tenan itu sampai ke assembly point saja, sampai ke titik kumpul, betul nggak kalau tahun kemarin? Ya, nah besok juga kita akan menghadirkan Pak, langsung kita akan menghadirkan juga ya unit fire truck atau unit pemadam kebakaran yang juga akan kita hadirkan ke sini. Kita akan melihat Pak, ya pertama adalah akses pemadam kebakarannya. Itu. Kira-kira mobil kita itu Pak, mobil pemadam kebakaran itu bisa nggak masuk ke sini dulu Pak? Kita akan melihat besok sambil kita lihat ya, sambil kita memberi asesmen ya, melihat dan menilainya nih, apakah unit pemadam kebakaran kita ini bisa masuk atau tidak di tempat kita ini. Yang kedua adalah kita akan melihat sarana penyelamatan jiwanya yang ada di gedung kita ini. Dan yang ketiga ya adalah sistem proteksinya yang akan kita lihat juga, baik sistem proteksi aktif maupun pasifnya. Salah satunya alat pemadam api ringan dan sistem yang ada di masing-masing lantai. Ya, yang keempatnya adalah sumber dayanya. Dalam hal ini ya Bapak Ibu semua ya selaku Purwanda. Nah percuma nih kembali, jika sistem proteksi itu baik, tapi kalau Bapak Ibu SDM-nya juga tidak mumpuni, itu akan menjadi percuma Pak. Nah, itu. Bila ada terjadi kebakaran, Bapak nggak tahu, Ibu nggak tahu di mana sih sistem keselamatan kebakaran yang ada ini. Ya, pada saat kita dalam upaya melakukan penyelamatan atau pemadaman di 5 menit pertama atau di awalnya, jangan-jangan bila mana terjadi kebakaran itu tadi seperti dikatakan ya kabur ya itu. Jadi nggak ada upaya untuk melakukan tindakan pemadaman itu. Baik, lanjut Pak. Lanjut saja Pak Bagas ke Purwokerto. Ya. Ke Purwokerto. Ya, terus. Thank you, Rose. Ya, ya baik. Wajib buat Bapak Ibu semua nih, ya menjaga, karena ini merupakan aset dari Bapak Ibu semua. Ini aset Bapak Ibu semua yang perlu dijaga dari resiko kebakaran. Apa resikonya Pak? Apa dampaknya bila mana tempat kita bekerja itu terbakar hebat? Resikonya apa ya? Yang paling krusial itu resikonya nganggur Pak, kita kalau tempat kita bekerja terbakar, ya akan sulit juga, kita mungkin butuh proses tuh untuk coba lagi untuk melamar ke sana ke sini, ya kan? Nah itu. Jadi memang wajib Bapak Ibu semua gitu loh. Ya jangan juga mentang-mentang ya, walaupun sistem keselamatan kebakaran ini meskipun wajib bagi gedung memberikan keselamatan. Nah, tapi Bapak Ibu semua pada saat terjadi kebakaran ya lakukan memimpin ya operasi pemadaman bila mana terjadi kebakaran. Itu lakukan pemadaman dengan mempergunakan sistem proteksi yang ada di gedung kita ini. Salah satunya dengan mempergunakan apar ini Pak. Nah, dengan apar ini yang perlu Bapak Ibu ketahui selaku tenan, selaku penghuni gedung, ya. Apar ini nih Pak, konsepnya apar ini
diciptakan sebagai alat pemadam api tahap awal. Nah, konsepnya diciptakan ya, itu loh. Memang dipergunakan sebagai pemadaman api tahap awal. Golden time-nya berapa? Di 5 menit pertama. Di 5 menit pertama nih Bapak Ibu harus bisa melakukan upaya tindakan pemadaman dengan mempergunakan ini. Makanya ya disediakan itu. Ada nggak Pak? Bapak Ibu di setiap lantai ini apa nih? Ada ya Pak? Ada berapa sih Pak? Di setiap lantainya, di koridornya pasti ada. Ada juga ya Pak, terpasang. Nah, di tempat Bapak Ibu bekerjanya tuh, di ruangannya, ada nggak Pak? Gitu. Ada nggak? Aparnya? Ada nggak? Ada ya? Kalau Bu ada nggak? Kalau nggak salah berarti benar ya Pak, Ibu ya. Oh jadi di setiap lantai ada ya? Yakin? Nah, jadi ya, Bapak Ibu ini juga harus lebih familiar nih, gini loh, ya, gini, ya, Bapak Ibu, pada saat bekerja, berangkat kerja, ya, jangan nih Pak, ya, untuk Bapak Ibu semua nih, ya, duduk sampai pulang, bekerja sampai pulang, ya, tanpa melihat, ya, itu. Ini yang perlu Bapak Ibu tahu, ya, Bapak Ibu harus tahu. Tadi di awal saya katakan bahwasannya kebakaran itu Pak Ibu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kebakaran itu nggak bisa kita prediksi. Itu. Oh iya, siap. Selamat pagi menjelang siang. Baik Pak Taufik. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa cincinnya ya. Wah. Iya, harus lebih familiar. Ya. Kira-kira di mana sih penempatan aparnya tuh? Di mana lokasi tangga darurat? Gitu loh. Nah, saya mau tanya lagi dulu nih sebelum saya mempraktekkan ini nih. Itu loh. Pak, Bapak Ibu selaku tenan, staircase atau tangga darurat ini di gedung tempat kita bekerja ini itu ada berapa sih Bapak Ibu? Ya? Ada berapa? 2. Ada berapa sih Pak Ibu? 2, yakin? Nah, lokasinya ada di mana saja tuh Pak? Ada 2 atau ada 3? Atau ada 4? Ya, baik. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, di setiap bangunan gedung vertikal, ya, dimanapun, ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui, itu wajib untuk gedung itu ya memberikan sarana jalan keluar atau staircase atau tangga darurat itu minimal 2 Bapak Ibu, ya, dari 2 sisi yang berbeda. Kalau letaknya ada sebelah timur dan barat, selatan dan utara, artinya seperti itu, ya. Jadi minimal 2. Kalau hanya 1 berarti bangun gedung tempat kita itu unsafe, nggak aman. Itu Pak. Nah, ada ya Pak, yakin ya penempatan aparnya itu, ya. Nah, penempatan aparnya saya lagi. Tadi kata Ibu ya ada, kalau nggak salah gitu ya kan. Kan kalau nggak salah berarti benar. Ya, ada Pak. Gitu. Di lantai 17, di lantai 17 doang tuh. Berarti dari lantai 1 sampai lantai paling tertinggi nggak ada, kan begitu? Iya kan, di lantai 17 gitu kan ada. Jadi memang ya di setiap lantai minimal harus ada, ya. Nah itu. Jadi untuk apa itu? Menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980 dijelaskan juga apar itu, nah, penempatan aparnya. Jadi harus terlihat, mudah dilihat nih Bapak Ibu. Nggak boleh apar ini ditaruh di kolong meja, nggak boleh buat ganjel pintu, kan gitu. Ya, nah kadang-kadang gini Pak, ini kan apar ini kan ngeganggu, ya, menghilangkan estetika katanya gitu. Makanya apar ini biasanya ini hal yang sepele. Ini apar ini tempatinnya tuh, ya, adanya di kolong meja atau di yang sulit ya kita lihat. Ya.
Kembali, menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980 dijelaskan bahwasanya penempatan APAR itu mudah terlihat, mudah dijangkau, ya, digantung, harus digantung Pak. Kalau itu APAR itu tidak digantung, ya, resikonya APAR ini bisa, ya, pada saat Bapak Ibu melakukan upaya pemadaman, ya, dengan mempergunakan APAR ini, itu bisa membahayakan usernya, bisa membahayakan penggunanya. Bahayanya apa Pak? Bila mana terjadi, ya,